Baik pemirsa, kita masih dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Cak Bowo, kalau untuk ujaran-ujaran kebencian atau hate speech gitu ya, yang biasanya dilakukan oleh banyak orang, kan biasanya yang sering disorot kan yang bermuatan politis atau sara. Nah, kalau yang melakukan anak di bawah umur gimana nih, Cak? Ya, oke. Kalau di bawah umur, memang kita harus tahu bagaimana tentang ketika perlindungan anak ya. Kalau nggak salah 23 tahun 2002, yang sekarang sudah diperbarui nih 35 tahun 2014. Ya. Dalam arti begini ya tetap kena, namun demikian, jadi kalau unsur-unsur terpenuhi, contohnya unsur pasal 27, 30, 29 dan lainnya terpenuhi unsur dari 45, pasal 45 kan ada unsur-unsurnya yang terpenuhi. Yeah. Nah, namun kalau di bawah umur berarti hakim akan ini menyampaikan harus direkomendasi oleh Bapas. Bisa saja polisi itu memberikan pada Bapas. Bapas itu apa toh, Cak? Oh, badan untuk anak-anak itu. Pengertiannya perlindungan bagi anak-anak. Iya, perlindungan bagi anak-anak itu ya. ya. Kemudian didiversi enggak, dikembalikan pada orang tuanya enggak? Kan begitu. Kalau anak ini manut nantinya bisa jadi persoalan, tetapi harus ada diversinya. Bisa memenuhi PP 65 nih tahun 2015. Jadi apakah dikembalikan pada orang tuanya, gurunya dan lainnya. Kalau itu keterlaluan nih ya. Tapi sebetulnya unsur-unsur kalau terpenuhi, maka akan nantinya di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronika itu hanyalah bagian-bagian yang orang-orang dewasa nih. Padahal anak kecil-kecil kan pinter semua nih. Iya. Jadi ada link seksual dekat legendaris nih. Kecuali nih, anak-anak ini adalah di luar yang luar biasa, contohnya ini ada hubungannya dengan pencabulan, itu lain, narkoba itu lain. Tapi kalau ini masih ada toleransi nih, diversi. Jadi mungkin semacam pembinaan aja cukup pembinaan aja cukup kalau jadi ini nih. Kalau untuk orang dewasa normalnya berapa tahun ancamannya? Kalau di Undang-Undang Nomor 23 22 terbaru 35 2014 itu nih, itu 18 lebih itu sudah dewasa. Di bawah 18 itu adalah anak-anak, yang mengartikan bahwa anak-anak ini adalah satu nih, yaitu akte kelahiran. Yang menentukan anak ndaknya itu nih, itu diminta apa anak. Berarti nantinya ada satu penyelesaian. Anak ini apakah dibawa ke ranah hukum, apa dikembalikan pada orang tuanya ketika sama-sama didiversi namanya itu nih. Nah, kalau anak-anak ya. Tapi kalau sudah begitu nantinya ada yang nuntut, bisa saja nih, kalau ancamannya kena 3 tahun, dewasa dia kena 1,5 tahun untuk anak-anak nih. Jadi pembagiannya seperti itu, lebih jelas kalau anak-anak. Tapi ingat, harus ada akte kelahirannya dan kartu keluarganya kalau anak-anak, sehingga kalau anak-anak berarti adanya yaitu tentang penelitian lingkungan dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung anak ini kena, enggak. Ya, lingkungan dulu, apa anak-anak ini nakal, enggak, ke RT-nya, ke tetangganya, ke bapaknya, begitu nih. Baru nantinya setelah itu baru bisa enggak ini dimajukan ke persidangan yang saya katakan saat ini. Jangan sampai perkara-perkara ini ya penuh deng, sebetulnya harus ada selektif perkara-perkara, tetapi kalau sudah di pengadilan sudah tidak akan bisa pengadilan itu menolak perkara gitu nih. Kalau secara pidana, Cak Bowo, hate speech atau ujaran kebencian itu sebenarnya masuk kategori tindakan apa sih? Penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, atau apa? Ya otomatis penghujatan nih, sesuai dengan pasal 27 nih. Dan ancamannya di dalam bunganya dengan diuntukkan pidana 45 nih. Bisa. Ya minimal ada, lihat kebenciannya apa nih. Kalau kebenciannya untuk menghina, untuk menyebarkan, untuk memfitnah, lain lagi nih. Beda lagi kecuali ya, kalau itu hanyalah kebencian-kebencian ada
ancamannya 4 tahun, aja 6 tahun. Iya. Kena nih. Yang tidak sengaja mengucapkan statement tapi sebenarnya maksudnya nggak seperti itu. Nah, itu itu kan bicara dengan mesin. Betul. Kalau bicara dengan mesin, kita berhadapan dengan mesin, artinya lain-lain. Sebetulnya artinya nggak seperti itu. Yeah. Tetapi di dalam satu penilaian tentang ahli bahasa lain lagi, ahli pidana lain lagi, tergantung di mana saksi ahli itu berpihak, dipesani. Oh, tergantung pesanan berarti. Ya benar, kalau itu saksi ahli nggak pernah netral. Kalau bisa saja loh, saya itu minta saksi ahli gunanya untuk apa? Untuk biasa membantu, bisa unsur-unsur tentang hubungannya, informasi dan transaksi elektronika itu terpenuhi. Contohnya unsur-unsur pidananya pasal 27, 45 itu kan, pasal 28, 29, 30, 31 ya toh. Ya 46, 47, 48 itu bisa terpenuhi. Ini pesanan nih. Kalau nggak pesanan ya lain lagi. Jadi kalau jadi saksi ahli itu orang yang netral. Jangan kena adanya pesanan sehingga orang itu salah jadi benar, benar dari salah. Dari sini nih. Nah, untuk menjaga dan mengontrol itu gimana caranya? Susah nih kalau saksi ahli itu nih. Sebetulnya saya kepingin jadi saksi ahli. Berita acara tanda tangan nih. Pokoknya unsur terpenuhi, mari gitu. Kalau sidang lari. Tapi uang sudah kepela. Ini kan seperti ini kan nggak benar. Seringkali dan apa hakim sendiri. Seperti kalau sudah ada berita acara sumpah di polisian, itu dia kamu datang loh. Sudah ada berita acara sumpah kok. Kalau gitu orang nuduh A, B, C, D berita acara sumpah kena semua nih. Ini nggak ini hal-hal yang nggak dipunyai oleh majelis hakim. Pokoknya ada asas di pengadilan itu murah, cepat dan sederhana. Tapi kenyataannya merugikan. Contohnya tadi nih. Padahal harusnya hadir semua kan. Hadir semua. Kalau dia itu berita acara apa benar, dia melakukan enggak, pokoknya ini unsur salah ya salah dibacakan. Ini yang berbahaya. Nggak diperbolehkan oleh hukum. Maka seringkali hakim-hakim ini kalau memang orang nggak punya, pokoknya iya dibacakan, iya bacakan, iya. Pada saksi nggak ada dibacakan, iya apa itu, tapi diketok. Nah, makanya pengadilan seperti ini lebih baik gak usah jaksa, kalau itu harus hukum menaik kan gitu nih. Kalau kita seperti itu, maka hati-hati. Yang penting bagi saya, yang menjadi stressing, yang menjadi catatan itu ketika ahli bicara berita acara, dia memberikan kesaksian di dalam IT. Ayo nih. Saksi ahli nggak datang, tapi di situ unsurnya terpenuhi. Bahwa unsur tindak pidana tentang yaitu informasi dan elektroniknya terpenuhi sesuai dengan pasal ini. Sudah selesai. Lantas gimana, Cak? Apakah bisa menggugat gitu? Kalau misalnya tahu hukum kan? Bisa gitu. Nah, keberatan. Seharusnya memang pengacara keberatan, tetapi hakim nggak gua pikirin. Pokoknya bacakan. Langsung putusan. Loh iya nih, ini kenyataan nih. Kemarin saya ngomong begitu. Saya sidang itu kemarin seperti ini. Sehingga ini adalah merupakan aspirasi bagi saya untuk memberikan masyarakat supaya hati-hati. Menggunakan GPS, menggunakan handphone, yang lainnya berbau-bau elektronika. Hati-hati. Percaya sama saya. Yang bisa menyebabkan salah itu adalah saksi ahli menjawab. Padahal saksi ahli itu nggak datang, yang menyebabkan salah nggak datang. Ini apakah adil? Nggak ada keadilan di sini. Sehingga kalau ada hakim tersinggung silakan. Jangan sampai mempermainkan tentang persoalan-persoalan manipulasi dan sebagainya itu. Itu berbahaya sekali bagi yang berhubungan dengan IT. Ini berbahaya. Maka yang saya stressingnya demikian nih. Hati-hati masyarakat, jangan sekali-sekali menghujat, menghina, membenci segala sesuatu yang mentransmisi. Jangan. Nanti muaranya pada meja hijau nih. Kemarin itu kan juga ada istilah toh Cak Bowo. Apa? Yang katanya penistaan. Nah, sebenarnya bedanya apa sih, Cak? Secara hukum itu beratan mana sih antara penghinaan atau penistaan, itu bedanya di mana? Penistaan agama boleh nih.
namanya penistaan itu sesuai dengan 107 KUHP agama ning. Nista. Ya. Penistaan. Nah, kecuali namanya penghinaan. Contoh gini. Ya. Pak Bo gendeng. Pak Bo sarap. Ah, penghinaan ning. Ya. Masuk di ini ning. Ini lah. Oh, ini ning. Ini. Ya. Nah, itu sudah menyebabkan penghinaan padahal nggak waras. Nggak waras. Waras. Yeah. Nggak waras. Waras. Nah, itu seperti itu penghinaan ning. Iya. Kalau penistaan ini berhubungan dengan agama. Iya. Agama apapun nggak boleh dihujat. Nah, soalnya ancamannya 5 tahun nggak main-main ning. Ya. Contohnya Ahok ning. Ya. Ahok kena ning. Nah, itu kena. Nah, kenanya apa? Karena ada jurisprudensi semua kena, yang ini kena. Ya. Padahal ya jaksa ya memberikan tuntutan perbadelek, percobaan. Harapannya nanti bisa percobaan itu loh. Ternyata enggak, malah 2 tahun. Iya. Itu lain. Luar biasa itu. Ya, lain ceritanya ya. Lain. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa dan jangan kemana-mana, tetap di Hukum di Mata Bowo.